مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa syarat menjadi orang yang khaira ummah itu? Maka syarat menjadi khaira ummah adalah, apa kata Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, salah satu penjelasan tafsir yang beliau nukil dari Imam Mujahid. Mujahid berguru kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas mengambil riwayat itu dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia yang lebih populer? Karena dia yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Beda dengan doanya untuk Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Allahumma aktsir malahu, banyakkan hartanya. Orang lain tanam tanaman panennya 1 tahun sekali, tapi Anas bin Malik 1 tahun panen 2 kali. Dan Anas bin Malik sebelum meninggal dunia dihitung jumlah anak keturunannya, cucunya hampir 100 orang. Begitu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Biografi para ulama-ulama terkemuka dan diurutkan dari yang tertinggi as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ini doa untuk orang ini khusus. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Digelar dia dengan turjumanil Quran, karena orang yang paling bisa menjelaskan makna Al-Quran yang tersirat dan tersurat. Dia disebut juga dengan hibrul ummah, sampai-sampai disusunlah tafsir kalimat-kalimat penjelasan dia dalam Tanwir Al-Miqbas, kumpulan tafsir Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Mujahid, apa makna kuntum khaira ummah? Kalau mencukupi syarat-syarat ini, maka layak disebut dengan khairu ummah. Tapi kalau tidak cukup syarat ini, maka tidak layak disebut sebagai khairu ummah. Maka siapa itu santri generasi yang khairu ummah? Siapa dia? Apa sifatnya? Sifat yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa tidak disebut ta'muruna bil jayyid, ta'muruna bil khair, ta'muruna bil tayyib? Kenapa disebut ta'muruna bil ma'ruf? Ternyata makna al-ma'ruf adalah al-imanu billahi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amalu bi syara'ihi. Sekarang kita sedang dikaburkan. Kamu cukup menjadi orang baik tanpa perlu ditanya akidahnya. Cukup menjadi orang baik tanpa ditanya apa keyakinannya. Karena semua agama adalah benar. Maka dalam Islam yang pertama dinilai dari seseorang adalah man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, man imamuka. Pokok pangkal yang pertama dalam Islam bukan orang itu baik, karena berapa banyak kebaikan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ketika amal-amal mereka itu kami datangkan, kami perlihatkan di depan mata mereka, lalu kemudian kami jadikan amalnya itu habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin, seperti asap yang berhembus, hilang, tak bermakna sama sekali. Maka mengapa dipilih Allah? Pilihan kata yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan hikmah. Kenapa Allah memilih syarat khaira ummah adalah ta'muruna bil ma'ruf, al-imanu billah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amalu bi syara'ihi. Sekarang ada usaha-usaha untuk mengaburkan akidah anak bangsa bahwa semua orang baik, bahwa semua orang benar, yang penting dia punya etos kerja, yang penting dia on time, yang penting dia disiplin. Dalam Islam kebaikan hanya diukur dengan akidah. Tapi bukan berarti santri menyalahkan orang yang tidak seagama dengan muhalal, kepalanya dipancung, bakar rumahnya. Tidak. Kita diajarkan menghormati orang lain. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah masalah kehidupan sosial, maka tidak ada larangan untuk berinteraksi sosial. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Ya Rasulullah,
ibu saya non muslim datang ingin berjumpa dan dia amat sangat rindu kepada saya, kata Asma ketika mengadu kepada Nabi takut bertemu dengan non muslim. Lalu kemudian kata Nabi ketika ditanya, afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengannya? Kata Nabi, siliha, silakan bersilaturahim dengannya. Afa utiha, bolehkah saya memberikan hadiah kepada dia? Kata Nabi, i'tiha, silakan berikan hadiah kepada dia. Diajarkan kepada kami, kepada kita santri, santriwan, santriwati dari kecil berinteraksi sosial dengan non muslim. Tapi kalau sudah bicara tentang keyakinan akidah, maka tidak ada tawar-menawar. Inilah yang membuat sulit mereka untuk mengaburkan akidah umat Islam. Kemanapun dia belajar, santri tetap ta'muruna bil ma'ruf. Bukan ta'muruna bil jayyid, bukan ta'muruna bil khair, bukan ta'muruna bil tayyib, tapi ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang, mengeluarkan orang dari jalan syaitan kepada jalan Tuhan, dari jalan mungkar kepada jalan ma'ruf, dari jalan maksiat kepada jalan taat. Ini tanggung jawab santri bersama. Kemarin saya baru saja pulang dari Muaro Jambi. Dari Muaro Jambi naik pesawat Muaro Bungo ke Jambi. Dari Jambi ke Jakarta. 2 kali nyambung pesawat. Dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi ke Muaro Bungo. Sampai di Muaro Bungo bertemu dengan sesosok seorang anak muda. Lalu kemudian mendekati saya, Ustaz Abdul Somad, saya di sini membuka klinik untuk orang-orang tidak mampu, anak yatim, fakir miskin dan duafa. Terus saya seorang dokter. Biasa dokter buka klinik. Baru pegang-pegang sudah 5 juta. Tapi ini luar biasanya di mana? Khusus ada free, gratis untuk duafa, fakir miskin. Tapi ada spesial di balik itu semua. Bahwa dia dokter, ya. Bahwa dia buka klinik, ya. Lalu apa bedanya dengan yang lain? Dia katakan nama klinik ini Latansa. Kalau sudah punya Latansa, pasti gontor. Latansa lil miyah, Latansa lit taba, Latansa supermarket. Ada hubungan dengan gontor. Saya alumni gontor, Ustaz Abdul Somad. Alumni gontor, buka klinik free gratis untuk yatim, duafa, fakir miskin di Muaro Bungo, Jambi. Mudah-mudahan yang sehat ekonominya datang juga berobat dan bayar. Dan gara-gara disampaikan ini semua yang datang fuqara wal masakin. Kenapa? Beliau melakukan subsidi silang. Ada orang kaya dengan uangnya yang banyak dialokasikan sekiannya untuk kebaikan-kebaikan untuk fuqara wal masakin. Apa maknanya? Ternyata ta'muruna bil ma'ruf dilakukan oleh seorang dokter jauh lebih bermakna daripada khutbah ceramah seorang Ustaz Abdul Somad. Itu saya rasakan sendiri ketika masuk ke pedalaman. Sampai di suku terasing, sudah melewati batas-batas. Dari mana kita tahu sudah lewat batas? Ketika kita buka HP, no signal. Sampai di dalam, di sini saya disambut, dibuka kaca, semua memanggil Ustaz Abdul Somad. Kemarin Kiai jalan dengan saya, Kiai tanya ke santri, kenal dengan ini? Kenal. Siapa? Ustaz Abdul Somad. Di pedalaman saya masuk, satu pun gak ada yang kenal. Gimana mau kenal? Mereka tidak tahu itu yang namanya YouTube dan spiral. Mereka tidak tahu. Mohon maaf Kiai, ini saya pakai mufradat, talib tilmis memakai sekali-sekali. Mereka tidak kenal dengan saya. Lalu kenapa mereka yang berada di dalam primitif, animisme, dinamisme, tidak mengenal Allah, mengapa mereka mau datang ke emperan masjid? Bukan karena ceramah Abdul Somad, tapi karena ada pengobatan gratis dan pemeriksaan ibu hamil. Siapa yang melakukan itu? Dokter. Kenapa dokternya mau dibawa masuk ke pedalaman 7 jam naik sampan? Karena dia dokter santri yang dulu selesai 6 tahun, lalu kemudian melanjutkan dokter umum spesialis, tapi dia tetaplah seorang santri. Dan siapa yang bisa menembus fakultas kedokteran itu? Kalau bukan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terbiasa menghafal. Ini sulit pelajarannya, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 pelajaran dikatakan sulit. Pelajaran mereka mahfuzat, mutola'ah.
Nahu, sharaf, mantik, balaghah, arud qawafi. Masuk pada pelajaran-pelajaran fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Maka di dalam kepala mereka bersarang itu semua. Jadi kalau ada orang mengatakan ini sulit, ini payah, sulit pelajaran bahasa ini, sulit pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam ini, mereka sudah dibiasakan dengan yang sulit-sulit. Rasa-rasanya di bahasa Inggris tidak ada itu yang namanya marfu mansub. Belum ada lagi orang mengatakan this is Muhammadun, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Tidak ada. Dan mereka sudah diajarkan di sini bagaimana dari mulai nahwul wadih sampai ke atas. Kalau ada santri menjadi ustadz biasa, tapi santri, apa makna ucapan Ustaz Abdul Somad? Kalian tetap, adik-adikku tetap ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, tapi jalur yang ditempuh tidak lagi dengan jalur ceramah. Karena jalur ceramah ini agak sulit sedikit, beberapa ceramah dibatalkan. Bukan saya tidak, beberapa teman saya. Oleh sebab itu, tapi bukan lewat jalur ceramah, dari jalur pengobatan. Dari jalur tentara dan polisi, kalian masuk ke dalam. Kalau kalian ceramah berseragam, berikut ini mari kita dengarkan kultum zuhur yang akan disampaikan oleh Brigadir Jenderal. Apapun yang kau katakan, orang tidak akan berani menentang. Kenapa? Karena ada pistol besi di samping. Apa bisa santri ini menjadi polisi dan tentara, Ustaz? Why not? Mengapa tidak? Diperiksa dada mereka bersih, otot mereka bersih, mereka bermain sepak bola. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sepak bola? Lihat saja stadionnya. Apa kata Kiai Ustaz Somad? Rumput di stadion ini sama dengan yang ada di Manchester United. Tadi malam itu dikatakan. Artinya apa? Ini dulu lapangan, ini dulu rendah Ustaz Somad. Kami berkeliling kemarin. Rendah. Sampai-sampai sudah menguning rumputnya. Tidak sesuai lagi disebut dengan lapangan hijau. Ditimbun lagi tinggi, ditumbuhkan lagi rumputnya, menghijau. Artinya apa? Badan mereka sehat, olahraga mereka terjamin, mata mereka bersih, hati mereka tulus. Maka Masya Allah, tabarakallah, mereka bisa ta'muruna bil ma'ruf dari jalur rumah sakit. Mereka bisa ta'muruna bil ma'ruf dari jalur angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Tinggal melihat bakat anak saja. Ibu-ibu, bapak-bapak paling tahu kemana bakat anaknya. Kalau dari kecil memang sudah hobi main di sungai, mandi hujan, masukkan angkatan laut. Masya Allah, tabarakallah. Dari kecil sudah hobi main sempritan-sempritan, dua kemungkinan, polisi atau wasit. Tergantung kemana arahnya. Artinya apa? Jangan fahami ta'muruna bil ma'ruf hanya melalui jalur mimbar, khutbah, ceramah, lokakarya. Bahwa ceramah itu adalah dakwah, betul. Tapi dakwah hanya melalui ceramah perlu diluruskan. Dan siapa yang sudah meluruskan pemahaman ini, la uzakki ahadan, bukan memuji-muji dan menyanjung-nyanjung. Saya melihat, karena saya sudah ceramah dari mulai Sabang sampai Semelu, sampai ke Papua, Sorong, Wamena belum, Kaimana, Raja Ampat, masuk ke Fak-Fak, saya masuk, Fak-Fak tapi bukan yang bahasa Inggris, masuk ke pedalaman. Artinya apa? Sudah sampai ke sedemikian banyak, berjumpa, bertebaran alumni Darussalam. Andai tidak selevel Darussalam, pondok cabang, andai tidak pondok alumni, andai tidak pondok alumni, paling pernah mengecap pendidikan. Artinya apa? Ini semua adalah ta'muruna bil ma'ruf. Jadi hari ini saya bukan mengajarkan, menyampaikan sesuatu yang belum ada, bukan membawa sesuatu yang baru, tapi untuk menyampaikan apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya temui, apa yang pernah saya saksikan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi